Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab untuk bisa belajar i'rab. Baik, materi kali ini adalah tentang majrurun. Jadi i'rab dalam keadaan majrurun, di mana untuk majrur ini khusus diperuntukkan untuk penggunaan pada isim. Nah, jadi untuk fi'il majrur itu tidak ada. Baik. Alamat yang pertama untuk majrur adalah al-ya. Jadi tanda majrur yang pertama itu adalah dengan ya. Tanda majrur yang kedua yaitu dengan al-kasrah. Sekali lagi al-kasrah. Dan tanda majrur yang terakhir itu ada dengan al-fathatu. Jadi untuk isim dia akan majrur dengan 3 tanda. Tanda pertama itu bisa dengan ya, tanda kedua bisa dengan al-kasratu, dan tanda yang terakhir bisa dengan al-fathatu. Nah, sekarang isim apa yang bisa tandanya dengan ya, dengan kasrah, ataupun dengan al-fathah? Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, isim majrur dengan ya ketika dia merupakan isim tasniyah. Tasniyah di sini ini menunjukkan makna dua. Contohnya kita punya kata misalkan al-kitabaini, 2 kitab. Kemudian 2 muslim, al-muslimaini. Nah, itu menunjukkan majrur dengan ya. Atau contoh yang lain babun bahasa Arabnya, dan bahasa Indonesianya itu pintu. Kemudian kita mau buat 2 pintu, babaini. Atau contoh yang lain misalkan mistorotun, penggaris. Jadi mistorotaini. Atau yang paling gampang kitabun. Jadi kitabaini. Oke, selanjutnya untuk isim majrur dengan alamat ya itu bisa dengan al-jama'. Nah, jamaknya di sini contohnya muslimina. Nah, kemudian mu'minina. Nah, itu bisa dengan ya. Jadi di situ jamak mudzakkar salim. Tandanya dengan ya. Kalau kemarin marfu muslimuna, kemudian mansub dia juga sama, muslimina sama, dengan majrur juga muslimina. Kemudian tanda majrur selanjutnya dengan ya ketika dia dalam bentuk al-asma'ul khamsah. Nah, al-asma'ul khamsah ini merupakan isim yang 5. Kalau dalam marfu kemarin itu ada abuka, akhuka, fuka, hamuka, luka. Kemudian dalam isim mansub kemarin ada abaka, kemudian akhoka, faka, zaka, hamaka. Nah, kalau dalam majrur maka dia menjadi zika, akhika, abika, fika, hamika. Nah, kan kita sering dengar kata-kata abuka, bapak kamu, itu berarti dalam keadaan marfu. Kemudian abaka itu juga sama artinya bapak kamu, tapi dalam keadaan mansubun. Nah, sekarang abika ini bapakmu itu dalam keadaan majrur. Jadi ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada aba, ada abu, ada abi. Nah, ini penggunaan isim al-asmaul khamsah. Nah, untuk abi itu merupakan majrur, abika itu majrur, dan ini bagian dari al-asmaul khamsah. Tandanya adalah dengan ya. Oke, selanjutnya tanda majrur yang kedua adalah dengan al-kasrah, di mana al-kasrah ini bisa ditempatkan pada jamak taksir, jam'ut taksir al-munsharif. Jadi jamak taksir yang dia bisa al-munsharif, dia bersorot berubah-ubah. Contohnya kita punya kata al-kitabu, itu mufradnya. Kalau dia buat jamak taksir maka kutubun. Nah, bisa dengan majrur menjadi kutubin.
Jadi kalau marfu'nya kutubun, kalau mansubnya kutuban, kalau majrurnya itu kutubin. Nah, itu penggunaan jamak taksir al-munsharif. Kemudian yang kedua, alamat majrur dengan al-kasroh. Yang kedua adalah al-isim mufrad al-munsharif. Nah, ini seperti biasa. Misalkan kalau tadi al-kitabu itu marfu, al-kitaba dengan fathah, ba-nya itu mansub. Maka untuk kasroh dengan majrur berarti al-kitabi. Nah, bisa juga kolamin atau kolamun itu marfu, kolaman itu mansub, kolamin itu majrur. Nah, kemudian tanda yang ketiga adalah majrur dengan alamat al-kasrah itu jam'ul muannas salim. Jam'ul muannas salim. Nah, jam'ul muannas salim berarti jamak yang menunjukkan makna perempuan. Contohnya kalau ada muslimun itu laki-laki seorang muslim, berarti kalau perempuannya muslimatun. Nah, itu menunjukkan makna mufrad. Nah, kalau jamaknya muslimat. Nah, kalau kemarin itu untuk marfu'nya muslimatun. Nah, kalau dia majrurnya berarti muslimatin. Nah, kita bisa lihat di Al-Qur'an ada tuh mu'minatin, qanitatin, hafizatin. Nah, itu jam'ul muannas salim. Nah, selanjutnya tanda majrur dengan alamat al-fathatu itu yang pertama bisa dalam keadaan al-isim. Nah, ini isimnya banyak bebas. Tapi di sini ismul ladzi la yansharif. Jadi isim yang dia majrur dengan fathah tapi la yansharif, dia tidak bisa berubah-ubah. Contohnya kalau dalam Al-Qur'an itu misalkan Ibrahim. Ibrahim itu bisa dengan dhammah, Ibrahimu. Itu berarti marfu. Tapi kalau dia mansub Ibrahima. Nah, ketika majrur dia tidak bisa Ibrahimi, dia harus Ibrahima. Kenapa demikian? Karena dia majrurnya dengan al-fathah. Kenapa demikian tidak bisa dengan kasrah? Karena dia bagian dari ismul la yansharif. Jadi Ibrahima majrurnya dengan al-fathah. Contoh yang lain misalkan Ismaila, nah itu nggak bisa jadi Ismaili. Itu harus Ismaila. Oke teman-teman, itu beberapa penggunaan alamat i'rab dari majrur. Bisa dengan ya, dengan al-kasrah, dengan al-fathah. Nah, untuk i'rabnya nanti kita akan coba buat setelah tanda majrur, kemudian mansub, marfu, kemudian majzum sudah semua. Nanti kita akan coba masukkan i'rabnya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.